Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Pakwar Channel. Dalam video kali ini kita akan belajar persamaan kuadrat, khususnya tentang sifat, akar-akar persamaan kuadrat, dan nilai diskriminan. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat ya teman-teman. Yang pertama adalah dengan cara menfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan cara rumus ABC. Nah, teman-teman, ternyata akar-akar persamaan kuadrat itu memiliki sifat atau hubungan seperti ini, teman-teman. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka hubungan yang pertama, x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. Jadi hasil penjumlahan akar-akar adalah min b per a. Kemudian yang kedua, x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Jadi hasil perkalian dari akar-akar itu adalah c per a, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya untuk nilai diskriminan. Nilai diskriminan rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Nah, nilai ini bisa kita gunakan untuk menentukan jenis akar pada persamaan kuadrat, teman-teman. Jadi yang pertama, kalau nilai diskriminan ini adalah lebih besar atau sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki dua akar real atau yang nyata, teman-teman. Nah, dua akar real ini ada dua macam, teman-teman. Yang pertama, dua akar real berbeda ya, dimana kalau nilai diskriminannya adalah lebih dari 0. Kemudian memiliki dua akar real yang sama atau kembar kalau nilai diskriminannya adalah sama dengan 0. Yang dimaksud kembar di sini adalah x1 dan x2 itu nilainya sama. Misalnya x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 3. x1 sama dengan min 5, x2 sama dengan min 5. Nah, itu yang dimaksud dua akar real yang sama atau kembar. Kemudian dua akar real yang berbeda, misalnya x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 4 gitu ya. x1 sama dengan min 3, x2 sama dengan 5 gitu. Nah, itu adalah dua akar real yang berbeda. Untuk yang terakhir, teman-teman, kalau teman-teman menghitung nilai diskriminan kok nilainya negatif begitu ya, atau di bawah 0, kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar. Nah, biasanya ada soal persamaan kuadrat, dicari nilai x-nya ini nggak ketemu begitu. Dengan penfaktoran tidak ketemu, dengan melengkapi kuadrat sempurna juga tidak ketemu, dengan rumus juga tidak ketemu x1 dan x2-nya. Maka kemungkinan persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar atau imajiner. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal yang pertama, teman-teman. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0, tentukan penjumlahan akar-akarnya, kemudian perkalian akar-akarnya ini ya, kemudian hasil kuadrat dari akar-akarnya gitu ya, kemudian penjumlahan 1 per x1 ditambah 1 per x2. Nah, nanti Pak Kwar akan kasih dua cara ya teman-teman, cara yang pertama dan cara yang kedua. Nah, untuk cara yang pertama ini adalah teman-teman mencari nilai x1 dan x2-nya dengan cara penfaktoran atau yang lain begitu ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan rumus yang tadi, ada min b per a dan c per a begitu. Nah, untuk cara yang pertama maka kita tentukan x1 dan x2-nya ya. Untuk menentukannya kita coba pakai cara penfaktoran ya teman-teman. X kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Ya, kita coba pakai cara penfaktoran ya teman-teman, dimana teman-teman langsung bikin 2 kurung, kemudian ini sama dengan 0 gitu, depannya x kuadrat maka hasil dari x kali x gitu ya, kemudian belakangnya itu angka 5, itu berasal dari 5 kali 1 atau 1 kali 5 ya teman-teman. Kita coba 5 kali 1 gitu ya, 5 kali 1, kemudian
di tengah adalah min 6, maka min 6 ini adalah hasil dari penjumlahan min 5 ditambah min 1 ya teman-teman ya. Min 5 ditambah min 1 itu kan min 6 ya. Kemudian kalau min 5 kali min 1 itu plus 5 ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini hasil perkaliannya, maka kita sudah bisa menentukan nilai X1 nya. Yang pertama X min 5 sama dengan 0. Jadi X1 nya kita sudah bisa. Nah, X1 nya ini 5 nya tinggal dipindah. Min 5 jadi 5. Oke, ini X1 nya ketemu. Yang kedua, ini sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. Sehingga X bisa dikatakan X2 boleh. Maka X2 nya sama dengan min 1 pindah jadi 1. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini ya teman-teman, tinggal kita jawab soal yang pertama 1A ini. Penjumlahan akar-akar, maka X1 nya kan ini sudah ketemu teman-teman, 5 ya. Kemudian X2 nya adalah 1, jadi tinggal dijumlahkan saja 5 tambah 1, hasilnya 6. Nah gitu. Kalau cara yang kedua pakai rumus yang tadi, min B per A ya, penjumlahan akar itu min B per A. Nah kalau min B per A, teman-teman harus tahu nilai B-nya berapa, A-nya berapa. Nah, di sini min B-nya yang ini teman-teman. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 5. Oke, berarti B-nya min 6. Berarti min B per A adalah min, kemudian B-nya di situ min 6, maka kita tulis min 6. Jadi min-nya double, kemudian A-nya 1. Nah, negatif lagi, maka jadi positif ya. Positif 6 dibagi 1 adalah 6. Nah, jadi cara 1 dan cara 2 ketemunya sama, hasilnya 6. Kemudian yang kedua, X1 kali X2, jadi perkaliannya, teman-teman tinggal kalikan saja. X1 nya adalah 5, kemudian X2 nya adalah 1, maka 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, kalau pakai cara yang kedua, tadi bahwa perkalian akar-akarnya itu adalah C per A ya teman-teman, C per A. Nah, C-nya adalah ini yang belakang 5 ya teman-teman, 5. Kemudian A-nya di depan X kuadrat adalah angka 1, maka 5 bagi 1 ketemunya 5. Sama ya teman-teman, 5, 5. Oke. Nah, untuk yang C, 1C, untuk cara yang pertama sama ya teman-teman. Tinggal teman-teman masukkan nilai X-nya. Di sini X1 kuadrat berarti 5 kuadrat. Kemudian X2-nya adalah 1, berarti 1 tambah 1 kuadrat gitu ya. Kemudian tinggal dihitung, 5 kuadrat adalah 5 kali 5, 25. Kemudian 1 kuadrat adalah 1 kali 1 sama dengan 1, maka 25 ditambah 1 sama dengan 26. Nah, untuk cara yang kedua, ini misalnya kita belum tahu nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, tapi teman-teman tahunya adalah hasil penjumlahannya adalah 6, hasil perkaliannya adalah 5, maka teman-teman bisa pakai cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini, sebelumnya ini ada perkalian aljabar ya teman-teman, perkalian aljabar 2 suku, di mana X1 kali X2 dikuadratkan, itu hasilnya adalah X1 kuadrat plus 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, maka kalau kita nyari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini kita geser ke sini jadi pengurang ya, pengurang gitu ya, min 2 X1 X2. Jadi ini dikurangi ini. Jadi kalau di
rumusnya muncul seperti ini ya teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini rumusnya, teman-teman tinggal masukkan nilai hasil penjumlahan X1 ditambah X2. Ini kan penjumlahannya nilainya 6 ini. Jadi 6 kuadrat di sini. 6 kuadrat kemudian dikurangi 2 kali 2 kali X1 kali X2 nya itu 5 ya, 2 kali 5. Maka 6 kuadrat itu adalah 36, kemudian 2 kali 5 adalah 10, maka 36 dikurangi 10 adalah 26. Jadi hasilnya sama ya teman-teman. Nah untuk yang terakhir, 1/X1 ditambah 1/X2, teman-teman pakai cara yang pertama, tinggal masukkan nilainya. X1 nya adalah 5 tadi, kemudian X2 nya adalah 1 ya teman-teman ya, jadi 1/1 ya. Nah kita samakan penyebutnya, jadi 1/5, kemudian ini kita ubah jadi 5/5 ya teman-teman ya, 5/5. Nah, maka tinggal dijumlah yang atas, 5 tambah 1 atau 1 tambah 5 adalah 6. Kemudian yang bawah tetap 5. Oke. Nah, untuk cara yang kedua teman-teman samakan dulu penyebutnya. Ini kan penyebutnya X1 dan X2. Supaya sama, maka yang pecahan yang pertama teman-teman kalikan X2/X2. Ini yang biru. Jadi X2 per X2. Kemudian yang kedua, pecahan yang kedua, 1/X2 nya kalikan X1/X1. Sehingga bawahnya kan sama ini teman-teman. Sama-sama X1 kali X2. Ya, ini bawahnya sudah sama. Maka yang atas tinggal dijumlah. 1 kali X2 kan X2. 1 kali X1 adalah X1. Maka X2 tambah X1. Ini penjumlahan, yang bawah perkalian. Maka kalau dimasukkan nilai penjumlahannya kan 6 tadi ya, 6. Jadi 6 per, kemudian perkaliannya adalah ini, perkalian akar-akarnya adalah 5. Jadi sudah ketemu langsung 6/5, hasilnya sama. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Jika X1 sama dengan 3 adalah salah satu akar dari persamaan 2X kuadrat min BX plus 15 sama dengan 0, tentukan nilai B dan akar yang lainnya. Oke, jika X1 sama dengan 3 adalah salah satu akarnya, maka sebenarnya kalau ini disubstitusikan ke dalam soal itu ya, ini adalah menjadi benar ya teman-teman, nilainya 0 gitu. Jadi untuk mencari nilai B ini, kita masukkan dulu nilai X1-nya ke persamaan, sehingga nanti nilai B-nya ketemu. Nilai X1-nya adalah 3, nanti X-nya kita ganti dengan angka 3 gitu ya teman-teman. Jadi ini 2, kemudian kali 3 kuadrat, kemudian dikurangi B kali 3, ini X-nya diganti angka 3, kemudian ditambah 15 sama dengan 0. Nah, 3 kuadrat adalah 9, 9 kali 2 adalah 18, kemudian 3 kali B kali 3 adalah 3B ya teman-teman, min 3B, kemudian ditambah 15 sama dengan 0. Nah, kemudian teman-teman pisahkan ya, ini min 3B tetap di sebelah kiri, kemudian 18-nya ke kanan jadi negatif 18, kemudian plus 15 juga kita pindah ke sini jadi negatif 15, sehingga kalau dihitung min 18 min 15 adalah negatif 33. Nah, ini adalah min 3B, sehingga B-nya ketemu ya teman-teman. B-nya adalah negatif 33 dibagi ini,
dibagi negatif 3. Sehingga kalau 33 dibagi 3 adalah 11. Kemudian negatif dibagi negatif adalah positif. Oke, B-nya ketemu ya teman-teman. Kemudian untuk nyari akar-akar yang lain, maksudnya adalah X2-nya ya teman-teman. Teman-teman pakai cara yang kalau dijumlah itu adalah, atau dikali boleh. Kita pakai cara yang pertama, misalnya akar-akarnya dijumlah. Itu kan B per A ya teman-teman, min B per A ya, min B per A. Nah, di sini A-nya sudah ketemu nilainya 2, kemudian B-nya 11 ya teman-teman. Nanti kalau saya tulis di persamaan ini, saya tulis ulang dulu, 2 2x kuadrat, kemudian min B-nya 11 gitu ya, karena tadi sudah ketemu, kemudian ini 15 sama dengan 0. Nah, sehingga ini kelihatan jelas sekali, A-nya 2, B-nya min 11 gitu ya. Jadi ini min 11, kemudian Z-nya 15. Nah, untuk penjumlahan ini adalah min B per A, X1-nya kita masukkan, nilainya adalah 3 gitu. 3, kemudian ditambah X2-nya, kita cari nilainya. Kemudian min B ya. B-nya di sini adalah min 11 ya teman-teman. Min dari rumus yang pertama, min yang kedua dari sini ya, dari soal. Jadi B-nya min 11, tetap kita tulis min 11. B yang di sini maksudnya ya teman-teman, B yang dalam persamaan gitu. Kemudian dibagi A-nya 2. Sehingga 3 ditambah X2 sama dengan 11 per 2. 11 per 2. Nah, teman-teman tinggal geser angka 3-nya ke kanan. Jadi 11 per 2. Ini jadi negatif gitu ya. Plus 3 jadi negatif 3. Kemudian teman-teman samakan penyebutnya. Jadi 11 per 2 ini dikurangi per 2 gitu ya, sama-sama 2. Nah, 3 ini adalah berapa per 2 gitu ya. 11 ini adalah 6 bagi 2. 3 ini adalah 6 bagi 2. Nah, sehingga tinggal yang atas dikurangi. 11 kurangi 6 adalah 5 gitu ya. Kemudian bawahnya tetap 2. Nah, sehingga sudah selesai teman-teman. Yang pertama nilai B-nya adalah 11, kemudian akar yang lain atau X2-nya adalah 5 per 2. Untuk cara yang kedua, teman-teman bisa pakai X1 kali X2 sama dengan C per A ya teman-teman. Nanti X2-nya juga ketemunya sama, 5 per 2 ya. Jadi pakai X1 kali X2 sama dengan C per A juga boleh ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, kita disuruh menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, untuk menentukan jenis akar, teman-teman pakai cara dengan cara mencari nilai diskriminannya gitu ya, teman-teman. Nah, nilai diskriminan nilainya atau rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kita tentukan nilainya dulu, maka nanti kita tahu bagaimana jenis akar dari masing-masing persamaan kuadrat berikut. Untuk yang pertama, X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, maka di sini adalah A-nya 1 gitu ya, kemudian B-nya min 5, kemudian C-nya ada 6. Maka nilai diskriminannya gitu ya, D sama dengan
langsung B kuadrat gitu ya teman-teman. B kuadrat adalah min 5, jadi min 5 kuadrat min 5 kuadrat, kemudian 4 kali A-nya adalah 1, A-nya 1, kemudian C-nya adalah 6, sehingga kalau dihitung ketemunya min 5 kuadrat adalah positif 25, kemudian min 4 kali 6 adalah min 24, sehingga hasil akhirnya adalah 25 kurangi 24 adalah 1. Nah, ternyata nilai D ini adalah 1. 1 adalah lebih dari 0. Nilainya lebih dari 0. Maka akar-akar dari persamaan nomor 3A adalah real ya, real berbeda. Jadi akar-akarnya adalah real berbeda. Memiliki dua akar yang real berbeda. Nah, untuk soal yang B, 3B, sama ya teman-teman, kita tentukan nilai diskriminannya. Di sini x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0, maka A-nya adalah 1, B-nya positif 2, dan C-nya adalah 1. Yang pertama, B kuadrat berarti 2 kuadrat, kemudian dikurangi 4 kali AC, A-nya adalah 1, kemudian C-nya juga 1, gitu ya. Maka hasil akhirnya adalah 2 kuadrat adalah 4, 4 dikurangi 4 kali 1 kali 1 berarti 4 saja, maka hasil akhirnya adalah 0 gitu ya. Nah, kalau D sama dengan 0, maka ini bisa kita simpulkan memiliki dua akar yang real kembar gitu ya, atau akarnya sama gitu, real sama atau kembar. Oke, kalau ini tadi berbeda, kalau ini real sama. Nah, untuk yang nomor C, teman-teman sama, kita cari nilai diskriminannya. D sama dengan, di sini A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya 5. B kuadrat berarti 3 kuadrat, kemudian dikurangi 4 kali A-nya 1, kemudian C-nya 5. Sehingga kalau dihitung adalah 9 dikurangi 4 kali 5, 20, sehingga nilainya adalah 9 dikurangi 20 adalah negatif 11 ya teman-teman. Nah, nilai diskriminannya negatif atau kurang dari 0, maka bisa disimpulkan dari persamaan nomor 3C ini adalah imajiner atau tidak punya akar gitu ya. Nah, untuk pembuktiannya, teman-teman bisa cari akar-akarnya dengan cara penfaktoran atau kuadrat, melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan pakai rumus, nanti ketemu ya. Untuk ini nomor 3A ini kalau difaktorkan ini 3 dan 2 nih, akar-akarnya ya, 3 dan 2. Kalau nomor B ini, kalau teman-teman faktorkan nanti ketemunya 1 ya, akar-akarnya min 1 ya, min 1. Kalau ini tadi 3 dan 2 gitu ya. Kalau ini min 1. Jadi akarnya min 1 kalau ini. Kalau ini tidak ada ya teman-teman. Nah, tinggal teman-teman buktikan dengan cara mencari nilai X1 dan X2-nya ya. Kemudian nomor berikutnya, kita ke yang terakhir, nomor 4.
Oke, untuk nomor yang terakhir, nomor 4, tentukan nilai P agar persamaan kuadrat Px kuadrat min 3Px plus P plus 5 sama dengan 0, memiliki akar-akar yang kembar. Nah, untuk akar yang kembar, itu syaratnya adalah tadi nilai diskriminannya harus 0 ya teman-teman ya. Diskriminannya 0 gitu. Jadi kita tulis dulu D sama dengan 0. Nah, ini syarat akar-akarnya kembar begitu ya. Nah, nilai D-nya adalah P kuadrat min 4 AC. Ini nilainya harus 0 supaya akar-akarnya kembar. Nah, di sini ini berarti nilai A-nya adalah P, kemudian ini nilai B-nya min 3P gitu ya. Kemudian ini adalah nilai C-nya P plus 5. Sehingga kita tinggal masukkan ke persamaan ini. P kuadrat berarti min 3P kuadrat ya teman-teman. Min 3P. Nah, ini sebagai B ya. Dikuadratkan. Kemudian dikurangi 4 kali A-nya ini adalah P. Kemudian C-nya adalah P plus 5. Nah, kita tinggal substitusikan ke sini. Kemudian sama dengan 0. Oke, min 3 kuadrat berarti 9 ya. 9P kuadrat. Kemudian ini 4P berarti min 4P kali P ya. Jadi min 4P kuadrat begitu ya. Min 4P kuadrat. Ya, ini dikalikan. Ini min 4P kali P. Kemudian min 4P kali 5. Yang pertama min 4P kali P, min 4P kuadrat, min 4P kali 5 adalah min 20P gitu ya. Jadi kurungnya sudah dibuka, sudah tidak ada kurung. Hasilnya seperti ini. Ini sama dengan 0. Kemudian 9P kuadrat sama 4P kuadrat bisa digabung jadi 1 dikurangi jadi 5P kuadrat gitu ya. 5P kuadrat. Kemudian min 20P. Min 20P sama dengan 0. Nah, ini ada yang sama, bisa sama-sama dibagi 5 ya. Kita uraikan, kita pisahkan jadi 5. 5 bagi 5 bisa, 20 bagi 5 bisa, kita keluarkan. Kemudian pangkat terkecil ada P di sini, P kuadrat dan P. Pangkat terkecil juga bisa kita keluarkan P-nya. Sehingga supaya menjadi P kuadrat adalah 5P kali P gitu ya. Kemudian supaya 20P, 5P kali 4 gitu ya. Nah, ini kan cara penfaktoran yang pertama dulu ya, cara mencari nilai X atau di sini nilai P ya. Nah, kalau sudah bentuk perkalian seperti ini, maka 5P yang pertama, ini yang ini, 5P sama dengan 0, maka P sama dengan 0 bagi 5 gitu ya. 0 bagi 5 adalah 0. Atau P min 4 sama dengan 0, maka nilai P-nya sama dengan 4 gitu ya. Nah, di sini ada dua nilai P, maka kalau yang pertama P-nya 0, maka tidak mungkin ya, karena kalau P-nya 0 ini menjadi 0, bukan persamaan kuadrat ya, sehingga ini tidak bisa dipakai. Maka untuk nilai P yang betul adalah 4 ini. Jadi nilai P-nya adalah 4 ya, karena
Kalau 0 kita pakai, ini tidak mungkin, karena 0 kali x kuadrat menjadi 0, jadi tidak membentuk persamaan kuadrat. Oke, maka himpunan penyelesaiannya atau nilai P-nya adalah 4. Oke, demikian teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan untuk teman-teman, seperti biasa, silakan boleh like dan subscribe, serta boleh share ya video yang ada di Pakar Channel untuk membantu teman-teman yang lain belajar asiknya matematika. Oke, terima kasih.